Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menjawabkan salam itu adalah wajib teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendengar orang mengucapkan salam, teman-teman harus menjawabnya. Oke teman-teman. Masya Allah. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Di TK Samo semakin maju, semakin berkah. Allahu Akbar, merdeka. Masya Allah. Teman-teman, apakah teman-teman hari ini tetap semangat seperti kemarin? Tentunya tetap semangat teman-teman ya. Meskipun sampai hari ini kita masih juga tetap belajar di rumah teman-teman. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Kenapa teman-teman belajar di rumah? Karena teman-teman tidak boleh oleh pemerintah untuk sekolah karena ada kabut asapnya. Kabut asapnya sampai hari ini belum hilang teman-teman. Jadi kita doakan setelah sholat, kita doakan semoga kabut asapnya segera hilang dan bisa sekolah kembali. Oke teman-teman. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke teman-teman. Oke, yang tahu hari ini hari apa? Ayo, yang tahu hari ini hari apa teman-teman? Hari Kamis. Tanggal berapa teman-teman? Kalau kemarin tanggal 4, berarti hari ini tanggal berapa teman-teman? Tanggal 5 bulan Oktober atau bulan 10 tahun 2023 teman-teman. Oke teman-teman, meskipun teman-teman belajarnya di rumah, tetapi teman-teman harus tahu juga harinya hari apa teman-teman. Kan teman-teman sudah hafal nama-nama hari, ya kan teman-teman? Ayo kita ulangi yuk, kita nyanyi nama-nama hari. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad tidak sekolah. Nah, hari ini hari Kamis berarti hari keempat teman-teman. Oke teman-teman, siap belajar teman-teman? Teman-teman harus persiapkan terlebih dahulu alat belajarnya supaya teman-teman fokus mendengarkan ustazah. Oke teman-teman. Nah, jadi teman-teman, hari ini teman-teman belajar masih tentang tema aku, subtemanya kesukaanku, materinya adalah makanan dan minuman halal. Tetapi teman-teman, sebelum ustazah lanjut pembelajaran hari ini, ustazah tanya pembelajaran kemarin. Ayo, ada yang masih ingat teman-teman materi apa kita kemarin? Nah, kemarin itu tentang keluargaku, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti itu kemarin kita belajar apa aja sih teman-teman? Siapa aja? Yang pertama ada ayah, ada bunda, ada adik, dan ada kakak teman-teman. Itu namanya keluarga inti. Sedangkan keluarga besar itu siapa aja teman-teman? Nah, keluarga besar itu ada seperti kakek, nenek, ayah, bunda, adik, kakak, paman, tante, dan lain-lain. Itu disebut dengan keluarga besar teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat ya teman-teman, meskipun teman-teman belajarnya kemarin, tapi teman-teman harus ingat terus. Oke teman-teman. Nah, jadi teman-teman tugas kemarin teman-teman sudah selesai. Ya, yang sudah selesai berarti hebat teman-teman ya, meskipun belajarnya di rumah. Karena hari ini materinya kita beda teman-teman, yaitu materinya tentang makanan dan minuman halal. Sebelum ustazah lanjut, apa itu makanan dan minuman halal? Ustazah tanya terlebih dahulu, adab berteman. Nah, teman-teman sudah tahu adab berteman itu apa aja teman-teman? Nah, yang pertama teman-teman, adab berteman itu adalah ketika kita berkata atau berbicaralah dengan baik, lembut, dan jelas teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua apa teman-teman? Menyapa dan salam teman-teman. Misalnya teman-teman, ada teman kita ketemu di Alfamart, apakah kita diam saja? Padahal kita tahu itu teman kita.
Nah, kalau kita diam berarti kita tidak mengikuti adab berteman. Kalau adab berteman itu ketika kita ketemu teman di tempat lain atau di pasar atau di Alfamart, dimanapun itu kita harus menyapa teman atau menyalami teman, teman-teman. Nah, adab selanjutnya apa lagi, teman-teman? Tidak memukul teman, teman-teman. Nah, terus misalnya teman-teman, kita mendorong atau memukul teman, itu baik atau tidak, teman-teman? Tentunya tidak, karena itu tidak termasuk dalam adab berteman. Kalau kita adab berteman, kita tidak memukul dan mendorong teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya apalagi adab berteman, teman-teman? Kita tidak boleh pilih-pilih teman, teman-teman. Misalnya ada namanya misalnya Syaukia sama Raisa. Syaukia itu tidak mau bermain sama Raisa, teman-teman. Nah, itu boleh nggak, teman-teman? Tidak boleh, teman-teman, ya, karena itu termasuk perbuatan pilih-pilih teman. Sedangkan kita tidak boleh pilih-pilih teman, teman-teman. Harus berteman semua teman-teman yang lain. Tidak boleh milih-milih teman. Nah, adab yang terakhir, teman-teman, adab berteman yang terakhir itu adalah saling menghargai dan saling menyayangi. Apa itu menghargai, teman-teman? Misalnya ada teman kita sedang berbicara, tetapi kita tidak mau mendengarkan apa yang dibicarakan teman kita. Nah, itu tidak baik, teman-teman. Itu bukan adab berteman. Adab berteman itu ketika teman berbicara, kita mendengarkan dan menyimak, dan kita harus saling menyayangi, teman-teman. Jadi, ada beberapa adab tadi. Yuk kita sebutkan, teman-teman. Yang pertama, berkata yang baik dan halus atau lembut kepada teman-teman. Yang kedua apa, teman-teman? Menyapa ketika bertemu teman di mana saja. Yang ketiga, tidak memukul teman, apalagi mendorong teman. Nah, yang keempat, tidak pilih-pilih teman. Nah, apalagi yang kelima, yaitu kita harus saling menghargai dan menyayangi teman. Kalau teman-teman ingin masuk surga, kalau teman-teman ingin jadi anak soleh dan soleha, tentunya teman-teman harus menerapkan adab yang 5 tadi, teman-teman. Oke, teman-teman? Oke, kita masuk pembelajaran kita hari ini, yaitu makanan dan minuman halal. Ustazah mau tanya, siapa yang tahu apa itu halal, teman-teman? Ada yang tahu, teman-teman? Halal itu adalah makanan atau minuman yang boleh kita minum atau kita makan menurut agama kita. Siapa itu agama kita, teman-teman? Agama kita adalah agama Islam, teman-teman. Jadi makanan dan minuman halal itu adalah yang boleh dimakan dan diminum menurut agama Islam, teman-teman. Misalnya, teman-teman pergi ke suatu toko atau Alfamart. Nah, teman-teman membeli makanan. Sebaiknya teman-teman itu melihat di bagian kemasan atau plastik yang teman-teman beli itu, apakah ada tanda halalnya atau tidak, teman-teman. Jika tidak ada, teman-teman sebaiknya tidak usah membeli makanan atau minuman yang tidak ada tanda halalnya, teman-teman. Kan kita tidak tahu makanan apa yang orang buat untuk kita, teman-teman. Jadi terlebih dahulu teman-teman harus mengecek label makanan itu apakah ada tanda halal dan atau tidak, teman-teman. Oke, teman-teman, mulai sekarang teman-teman harus pilih-pilih makanan yang halal saja. Apalagi teman-teman sering beli ciki-ciki, harusnya teman-teman lihat dulu apakah ada tanda label halalnya. Oke, teman-teman. Oke. Selanjutnya, teman-teman, tugas teman-teman hari ini adalah, nah, sebelum kita masuk tugas, Ustazah mau tanya, makanan halal itu apa saja sih, teman-teman? Nah, misalnya Ustazah tanya, teman-teman, sayuran, apakah sayuran itu termasuk halal atau tidak, teman-teman? Tentunya tidak, tentunya iya, teman-teman. Sayuran itu adalah makanan yang halal atau makanan yang boleh dimakan oleh agama kita. Selanjutnya, buah-buahan, teman-teman. Misalnya ada buah apel, ada buah jeruk, ada buah anggur. Nah, itu termasuk makanan yang halal atau tidak, teman-teman?
Iya teman-teman, benar sekali. Nah, jadi teman-teman, kita harus makan makanan yang halal dan sehat tentunya. Apalagi makan makanan sayur teman-teman. Karena kita hari ini adalah mengenal sayur juga dan makanan yang halal. Nah, jadi tugas teman-teman itu yang pertama. Nah, ini ada dua tugas teman-teman nih. Yang pertama, coba teman-teman lihat di halaman 27. Di situ ada gambar sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini adalah makanan halal atau tidak, teman-teman? Makanan halal, teman-teman ya. Boleh dimakan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, ini apa namanya, teman-teman? Apa nama sayuran ini, teman-teman? Ini namanya adalah brokoli, teman-teman. Di sini ada yang brokoli besar, brokoli kecil, brokoli sedang, dan brokoli yang agak besar sedikit. Nah, jadi tugas teman-teman adalah mengurutkan. Mengurutkan apa, teman-teman? Mengurutkan dari sayuran yang paling besar ke yang kecil. Nah, di sini apa sayuran yang besar, teman-teman? Apakah ini yang paling besar? Atau ini? Nah, ini ya teman-teman. Berarti teman-teman dimulai membuat angka satunya di bawah sayuran paling besar. Teman-teman buat 1 di sini. Nah, nih contohnya teman-teman. Karena ini sayuran paling besar di antara 4 sayur ini, jadi teman-teman dimulai angka 1 teman-teman. Nah, angka 1 teman-teman. Apalagi setelah ini teman-teman yang besar. Ini teman-teman ya. Nah, berarti ini buat angka 2 teman-teman. Nah, angka 2 teman-teman. Selanjutnya apalagi yang paling besar? Ini. Nah, buat angka 3. Dan selanjutnya yang paling besar, yang paling kecil yang ini. Berarti nomor 4 teman-teman. Nah, ini nomor 4. Begitupun dengan tugasnya yang di bawahnya teman-teman hingga selesai. Itu tugas teman-teman yang pertama. Oke, kita lanjut tugas teman-teman yang kedua. Nah, di halaman 23 28 teman-teman. Nah, ini teman-teman. Teman-teman lihat ini ada sayuran apa aja teman-teman? Ada paprika, ada apa lagi teman-teman? Ada sawi, dan ada lagi ini labu siam teman-teman. Nah, tugas teman-teman apa? Yaitu teman-teman lihat nih, ada setengah sayurannya teman-teman. Setengah lagi kemana teman-teman? Setengah lagi ini ada di bawah teman-teman. Jadi tugas teman-teman itu adalah menggunting sayuran ini menjadi sayuran atau buah yang utuh. Sekarang kan sayuran ini dan buah ini belum utuh teman-teman, karena ada setengah. Nah, ketika utuh kita ambil dari buah yang di bawah. Setelah digunting teman-teman tempelkan di bagian yang sesuai dengan buah dan sayurnya yang di atas. Ingat teman-teman, ketika menggunting harus rapi teman-teman, harus mengikuti barisannya teman-teman. Tentunya ketika teman-teman menggunting harus didampingi orang tua, karena teman-teman menggunakan gunting yang berbahaya untuk anak-anak. Oke teman-teman? Oke? Nah, ini teman-teman ada buah paprika teman-teman. Di sini paprikanya setengah dan di sini setengah. Supaya menjadi utuh, kita gunting paprika yang satu ini dan kita tempel di paprika yang di atas hingga menjadi buah paprika yang utuh. Ayo kita mengguntingnya teman-teman. Ingat ya, menggunting itu harus bagus teman-teman, harus rapi teman-teman, dan mengikuti barisannya teman-teman. Nah, mengikuti baris-baris putus-putus teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman, sudah selesai ustazah mengguntingnya teman-teman. Lalu bagaimana lagi teman-teman? Yaitu kita menempelkannya ke atas sehingga terbentuklah menjadi buah paprika. Nah teman-teman menggunakan lem ya. Boleh teman-teman menggunakan lem seperti ini atau lem fox namanya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan lem harus menggunakan yang
sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena ini cuma sedikit, berarti teman-teman menggunakannya sedikit saja, tidak penuh-penuh teman-teman. Karena nanti kalau teman-teman menggunanya terlalu banyak, nanti hasil karya teman-teman jadinya basah teman-teman dan tidak rapi. Jadi teman-teman harus menggunakan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, contohnya ini teman-teman, kita kasih lem dulu teman-teman. Lemnya itu sesuai dengan kebutuhan saja teman-teman ya. Nah, setelah kita lem, baru kita susun teman-teman, seperti puzzle teman-teman. Teman-teman sudah pernah main puzzle? Nah, seperti ini teman-teman. Jadilah terbentuk buah paprika teman-teman. Nah, kan jadi utuh teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman mengerjakannya harus lebih rapi lagi dan harus lebih bagus lagi. Ustazah mau tanya, paprika ini dan buah-buah yang lain ini termasuk makanan halal atau tidak teman-teman? Iya, karena kita sering juga makan di sekolah dan boleh oleh agama kita, yaitu agama Islam, untuk memakannya. Nah, teman-teman, jadi ada berapa teman-teman tugas teman-teman? Yang pertama itu ada tugas di halaman 27, yaitu teman-teman mengurutkan dari yang paling besar buah atau sayuran paling besar hingga yang paling kecil, teman-teman. Nah, yang kedua tadi tugasnya apa, teman-teman? Yaitu ada di halaman 28, yaitu menggunting dan menempel gambar sesuai pasangannya. Jadi, itulah contoh makanan dan minuman yang halal, teman-teman. Misalnya teman-teman, ada minuman yang halal. Contohnya apa teman-teman? Ada yang tahu? Nah, contohnya misalnya jus jeruk teman-teman. Jus jeruk itu sering teman-teman minum atau tidak teman-teman? Nah, tentunya pasti teman-teman sering minum ya, atau pernah minum ya. Nah, jus jeruk itu adalah minuman yang halal contohnya teman-teman, karena buah jeruk itu halal dimakan. Jadi ketika dibuatkan jus juga boleh diminum teman-teman. Jadi itu termasuk minuman yang halal. Sedangkan makanan yang halal tadi contohnya buah-buahan, apalagi teman-teman? Misalnya nasi. Nah, nasi yang sering teman-teman makan itu, dan sambal atau cabai. Nah, itu adalah bentuk contoh dari makanan dan minuman halal. Ingat teman-teman, Ustazah ingatkan lagi ya. Ketika teman-teman membelikan makanan atau ciki-ciki, teman-teman harus melihat label yang ada di makanan tersebut. Apakah ada label halalnya atau tidak? Kalau tidak ada, sebaiknya teman-teman tidak membelinya. Harusnya ada label halal yang teman-teman beli. Oke teman-teman? Oke, yuk. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ha. Cheese, dor, Allahu Akbar, merdeka. Oke teman-teman, sebelum Ustazah tutup, Ustazah mengingatkan lagi. Nah, mengingatkan lagi ya, untuk selain belajar mengerjakan worksheet, teman-teman juga belajar menulis angka ataupun huruf. Teman-teman mengulangi hafalan teman-teman, surah pendek dan hafalan hadis, mengaji dan sholat. Dan tidak lupa berdoa juga untuk kedua orang tua teman-teman, dan berdoa juga semoga kabut asap ini cepat hilang dan bisa sekolah kembali. Dan jangan lupa teman-teman, selama teman-teman di rumah, teman-teman harus juga membantu orang tua teman-teman di rumah. Oke teman-teman? Oke, siap jadi anak soleh dan soleha? Siap tentunya ya teman-teman ya. Oke, Ustazah tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok teman-teman.